Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Sarina Sution, NIM 0201181027. Saya mahasiswi dari Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Prodi Hukum Keluarga Islam atau Ahwalus Saksiyah. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Mediasi Hukum Keluarga. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan makalah saya sendiri yang berjudul tentang putusan pelaksanaan mediasi. Langsung saja saya akan menjelaskan materi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses mediasi di pengadilan agama. Yang pertama itu melalui alur administrasi mediasi. Para penggugat atau pemohon awalnya membuat surat gugatan yang kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan. Setelah itu, para penggugat atau pemohon akan membayar panjar biaya perkara dan diberikan nomor registrasi perkara. Setelah itu, panitera akan memberikan gugatan tersebut kepada ketua pengadilan agama yang kemudian akan menunjukkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Pada umumnya di pengadilan agama hari sidang pertama atau hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi sesuai dengan pasal 17 ayat 1. Setelah itu, hakim pemeriksa perkara menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak sesuai dengan pasal 17 ayat 6 dan 7 dan berbentuk dalam tertulis. Setelah itu akan ditandatangani oleh para pihak. Proses mediasi dilakukan selama 30 hari sesuai dengan pasal 24 ayat 2 dan dapat juga diperpanjang selama waktu 30 hari. Berkaitan dengan materi mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan sesuai dengan pasal 25 ayat 1. Jika terjadi kesepakatan, maka gugatan tersebut dapat dirubah hari itu juga. Jenis perkara yang wajib menempuh mediasi. Pada dasarnya, setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan agama termasuk perkara perlawanan atau verzet atau putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara. Akan tetapi, ada beberapa sengketa perdata yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagai berikut. Yang pertama, sengketa yang pemeriksanya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pemohon pembatalan putusan arbitrase. Yang kedua, sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut. Yang ketiga, gugatan baik atau rekonvensi dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara atau intervensi. Yang keempat, ada sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan. Yang terakhir, ada sengketa yang diajukan ke pengadilan agama setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat. Selanjutnya, mediasi menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, yaitu kehadiran para pihak yang bersengketa atau berperkara. Apabila dua pihak yang berperkara hadir atau para pihak berperkara lebih dari satu dan ada di antaranya yang tidak hadir setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut di persidangan, maka hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak meliputi pengertian mediasi, manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, dan biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non-hakim dan bukan pegawai pengadilan. Pilihan untuk
menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan, dan selanjutnya menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak untuk ditandatangani. Selanjutnya, pihak berperkara dapat memilih mediator yang terdaftar di pengadilan agama setempat paling lama 2 hari berikutnya dan dilaporkan kepada hakim pemeriksa perkara. Yang kedua, mediator. Salah satu perubahan penting yang diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai siapa saja yang dapat menjadi mediator di pengadilan agama adalah diperbolehkannya pegawai pengadilan agama untuk menjadi mediator apabila mereka mempunyai sertifikat mediator. Yang ketiga, proses mediasi. Mediator yang ditunjuk menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, dan apabila mediasi dilakukan di gedung pengadilan agama, maka mediator melakukan pemanggilannya para pihak dengan bantuan jurusita atau jurista pengganti. Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya, kecuali ada alasan yang sah seperti kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat dari keterangan dokter. Di bawah pengampunan mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi, atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Apabila salah satu pihak tidak hadir sebanyak 2 kali tanpa alasan yang sah setelah dipanggil untuk menghadiri mediasi, maka pihak yang tidak hadir dinyatakan tidak beritikat baik dengan akibat hukum. Apabila yang tidak beritikat baik adalah pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara dan dikenai biaya mediasi. Dan bila yang tidak beritikat baik adalah pihak tergugat, maka dikenai kewajiban membayar biaya mediasi. Para pihak juga dapat dinyatakan tidak beritikat baik dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama itu karena ketidakhadiran secara berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. Yang kedua, menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain dan atau tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah. Paling lambat 5 hari setelah penetapan penunjukan mediator, pihak berperkara menyerahkan resumenya perkara kepada mediator dan pihak lawan. Selanjutnya, mediasi dilaksanakan selama 30 hari kerja dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari kerja dengan cara mediator mengajukan permohonannya perpanjangan jangka waktu mediasi kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya. Setelah proses berjalannya mediasi, akan ada laporan mediasi. Laporan mediasi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada mediasi yang berhasil. Nah, saya akan menjelaskan mediasi yang berhasil. Mediasi dinyatakan berhasil apabila tercapai kesepakatan antara pihak berperkara dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator. Kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan atau kesusilaan. Kemudian merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan. Kemudian ada mediasi yang tidak berhasil. Nah, mediasi yang tidak berhasil itu dinyatakan tidak berhasil apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu selama 30 hari berikut perpanjangannya, atau apabila para pihak dinyatakan tidak beritikat baik karena tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain. Selanjutnya, adanya biaya mediasi.
Secara umum, ada dua macam biaya yang timbul akibat proses mediasi, yaitu biaya jasa mediator dan biaya pemanggilan para pihak. Jasa mediator dari hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya. Sedangkan jasa mediator non-hakim dan non-pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Adapun biaya pemanggilan para pihak dibebankan terlebih dahulu kepada penggugat melalui panjar biaya perkara. Dan apabila mediasi mencapai kesepakatan, maka biaya mediasi ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak. Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, maka biaya mediasi dibebankan kepada pihak yang kalah. Di dalam perkara perceraian di pengadilan agama, biaya mediasi dibebankan kepada pemohon atau penggugat kecuali apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan karena termohon atau tergugat tidak beritikat baik, maka biaya mediasi dibebankan kepada termohon dan atau tergugat. Setelah mediator menyerahkan laporan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara, selanjutnya hakim pemeriksa perkara menetapkan hari sidang. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan antara para pihak, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, majelis hakim akan membacakan akta perdamaian atau membacakan penetapan pencabutan gugatan. Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan penggugat tidak beritikat baik, maka hakim membacakan putusan akhir yang isinya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara dan biaya mediasi kepada penggugat, dan terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Selanjutnya, perdamaian sukarela. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Para pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada hakim pemeriksa perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksa perkara. Setelah menerima permohonan para pihak untuk melakukan perdamaian, ketua majelis dengan penetapan segera menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan hakim yang bersertifikat. Selanjutnya, hakim pemeriksa perkara wajib menunda persidangan selama 14 hari kerja. Para pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali sepanjang perkara belum diputus. Para pihak melalui ketua pengadilan agama mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan akta perdamaian sepanjang kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib memuat kekuatan yang mengesampingkan putusan yang telah ada. Yang terakhir, ada perdamaian di luar pengadilan. Para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan dengan melampirkan kesepakatan perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Hakim pemeriksa perkara di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian jika kesepakatan perdamaian sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 2 Perma nomor 1 tahun 2016. Akta perdamaian atas gugatan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian harus diucapkan oleh hakim pemeriksa perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 hari kerja terhitung sejak gugatan didaftarkan, dan salinan akta perdamaian wajib disampingkan kepada para pihak
pada hari yang sama dengan pengucapan akta perdamaian. Dalam hal kesepakatan perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian tidak memenuhi ketentuan pasal 27 ayat 2, hakim pemeriksa perkara wajib memberikan petunjuk kepada para pihak tentang hal yang harus diperbaiki dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan akta perdamaian selama 14 hari kerja terhitung sejak gugatan didaftarkan. Para pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada hakim pemeriksa perkara. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.